Baiklah Bapak Ibu dan tentunya untuk seluruh tamu undangan yang hadir dalam Job Fair SMK Negeri 1 Gunung Kijang 2024 membuka jalan menuju karir gemilang. Tentunya saya di sini sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelumnya mungkin untuk seluruh adik-adik dan juga tamu undangan boleh merapat ke sini ya, karena ini sayang sekali kalau dilewatkan. Kenapa? Karena banyak informasi yang bermanfaat yang akan didapatkan menuju karir gemilang. Boleh bertanya ya Bapak-Bapak nanti ya? Boleh banget, jadi harus ya untuk adik-adik dan juga mungkin untuk seluruh peserta boleh sekali ya. Karena banyak tentunya ilmu yang akan didapat pada hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa. Nah, kalau mungkin tadi penasaran dipanggil tapi yang mana, kita boleh sapa dulu ya bersama Bapak Wan Darmais Eskom MA selaku Kabid Pelatihan Penempatan Informasi Pasar di Snaker Kabupaten Bintan. Apa kabar Bapak? Boleh mic-nya Bapak? Baik Bu, alhamdulillah. Iya. Oke, dan di sebelah kanan beliau juga sudah hadir tentunya Koordinator Pengawas SMA, SMK, SLB Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Sugeng Widodo MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, siap ya Pak ya memberikan informasi nanti ya. Alhamdulillah sehat Pak. Siap tadi Pak ya untuk memberikan informasi terkait Job Fair ini ya Pak. Siap. Oke, luar biasa. Dan tentunya di samping saya, di sebelah kanan saya ini sudah ada HR Recruitment Supervisor dari PT Bintan Alumina Indonesia. Bapak Kasim, apa kabar? Baik. Iya, ini dia. Bagaimana nih tadi Bapak Kasim hari ini persiapannya untuk memberikan materi terkait Job Fair ini? Ya, ya udah disiapin sih. Iya, udah disiapin ya. Pastinya udah siap juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menuju karir gemilang ini ya Pak ya? Iya, siap. Iya, baiklah. Kalau gitu mohon izin Bapak-Bapak sekalian narasumber kita yang luar biasa hebat ini ya. Pertama tentunya kita akan menuju kepada Bapak Wan Darmais ya. Tentang terkait nih Pak, yang akan membahas mengenai upaya pemerintah daerah Pak dalam meningkatkan kebekerjaan dan program-program pelatihan yang sudah berjalan. Seperti apa Bapak? Boleh penjelasannya? Silakan. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan Bu, saya Wan Darmais dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Saat ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas. Jadi untuk bagaimana kami di Kabupaten Bintan dalam rangka membangun SDM kita untuk siap kerja, itu banyak sekali Bu yang telah kita lakukan dan semuanya telah kita rencanakan sebagaimana mestinya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan skill dan kompetensi dari para pencari kerja kita yang ada di Kabupaten Bintan. Nah itu dengan sekarang saat ini memang masalah ketenaga kerjaan itu saya pikir tidak hanya di Kabupaten Bintan ya, tentunya yang terkait dengan permasalahan kerja ini yang selalu dikatakan sulit untuk mencari pekerjaan dan kurangnya lowongan pekerjaan. Tetapi itu sebenarnya kalau kita melihat dari hasil yang tadi disampaikan secara pentaholiknya yang disampaikan tadi oleh Pak Sekda, memang banyak sekali yang bisa kita lakukan sesungguhnya. Dan salah satunya bagaimana kita meningkatkan skill dari pencari kerja kita, terutama adik-adik kita yang memasuki usia kerja ya, Ibu ya, dari SMK ini. Itu yang pertama adalah melakukan pelatihan, mendapatkan sertifikasi, dan tentunya juga pemagangan. Nah, jadi pemagangan ini sebenarnya sama dengan pelatihan, hanya saja dia langsung praktek di tempat bekerja. Oh, berarti langsung dipraktekkan di tempat kerja ya Pak ya? Iya, itu benar sekali. Jadi beberapa waktu yang lalu juga pemagangan ini kita lakukan karena tadi Ibu, karena kalau kita langsung bekerja itu kan kebetulan lowongannya belum ada. Jadi kita lakukan latihan dulu pemagangan. Jadi beberapa waktu lalu di PT Bay juga ada sekitar 50 orang ya Pak Kasim ya. Barusan juga di launching beberapa sampai sebulan yang lalu oleh Dinas Tenaga Kerjaan Provinsi itu untuk adik-adik kita yang dari Kabupaten Bintan. Jadi yang pertama kita harapkan itu adalah pemerataan. Jadi bagaimana kesempatan kerja itu rata, bisa kita nikmati ya diambil kesempatan itu oleh adik-adik kita, karena kita ini daerah kepulauan
sini dengan dari pulau ini memiliki persoalan yang berbeda tentunya. Jadi itu juga menjadi persoalan kita, dan terkait dengan kualifikasi dari pendidikan juga itu sangat mempengaruhi sebelum memasuki kerja gitu. Jadi kerja di suatu perusahaan formal seperti itu. Jadi itu Bu yang sementara dapat kami sampaikan. Jadi kalau untuk pelatihan kita juga di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan masih tetap didukung oleh pemerintah melalui kebijakan kepala daerah kita Ibu untuk selalu berusaha meningkatkan pelatihan kita itu untuk adik-adik kita. Jadi kita bekerja sama dengan PK yang ada di Kabupaten Bintan dan balai latihan kerja yang ada di provinsi seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi sebelum menuju untuk menjadi pekerja memang harus penuh pelatihan dan juga kesiapan ya Pak ya, seperti itu. Nah, sudah disiapkan juga tentunya oleh Disnaker pelatihan-pelatihan yang akan menunjang karir anak muda atau juga generasi Kepulauan Riau ini. Nah, seperti tadi juga saya sempat ngobrol Pak ke stand Disnaker. Katanya kemarin juga terselenggara itu ada pelatihan seperti barista ya Pak ya. Ya, terus juga dan beberapa lainnya. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana nih mungkin untuk para calon pencari kerja itu mengetahui adanya pelatihan di Disnaker Pak? Seperti apa itu? Iya, terima kasih Bu. Jadi untuk yang ingin, untuk adik-adik yang ingin ikut menjadi peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan, itu informasi sudah sangat masif kita sebarkan Ibu. Jadi kita juga memiliki media-media sosial yang melalui Instagram, juga melalui aplikasi Silancar itu sendiri juga selalu kita umumkan itu. Jadi kesempatan ini kita buka untuk seluruh lapisan masyarakat untuk usia kerja. Jadi kita tahun ini kita sudah banyak sekali pelatihan yang kita lakukan. Perlu disampaikan barusan juga pelatihan barista. Jadi karena sekarang ini adalah untuk menciptakan entrepreneur muda itu, dan kebetulan semangat mereka luar biasa. Jadi ada yang kalau kita tanyakan selesai ini mau jadi apa? Saya mau bikin kafe Pak. Jadi kita senang sekali melihat hal seperti itu. Kita memang harus lebih berinovasi dalam membuat suatu program pelatihan itu sendiri. Dan ada juga food product, dan ada juga housekeeping. Justru yang di housekeeping itu kita 1 bulan di kelas, 3 bulan di lapangan praktek kerjanya. Kalau kita di SMK kan namanya prakrin ya Bu ya? Iya betul Pak. Iya prakrin. Kalau ini yang pelatihan karena untuk housekeeping itu sebelum keluar sertifikat dari BNSP ya, karena semua pelatihan yang kita lakukan itu semua bersertifikasi nasional dari BNSP. Jadi kalau untuk kita biayakan secara pribadi memang agak sangat besar, tidak mampu kita. Jadi itulah salah satu cara pemerintah Kabupaten Bintan untuk membantu para pencari kerja kita untuk meningkatkan skill seperti tadi. Jadi dengan adanya skill artinya gap yang ada di kita antara kita sebagai masyarakat pencari kerja lokal ini dengan para migran lokal kita yang dari luar dari wilayah kita itu memiliki daya saing yang seimbang. Jadi mohon maaf, memang untuk tenaga migran yang datang dari luar dari wilayah Kepri itu memang mereka sudah mempersiapkan diri mereka dengan bekal sebelum datang ke kita. Jadi mereka sudah punya sertifikasi, punya skill yang memadai, dan tentunya mereka datang ke sini mereka sudah punya target. Jadi link and match yang mereka bawa itu sudah terjadi. Jadi mereka misal ke Kepri ingin melamar jadi tukang las di perusahaan. Mereka datang dari sana ke sini sudah bawa sertifikat itu. Jadi dengan grade yang mereka upayakan yang paling tinggi mereka miliki. Jadi ada yang sudah sampai ke level 6 seperti itu. Jadi ya otomatis kita yang adik-adik lokal pencari pekerja lokal ini yang harus selalu siap bersaing. Iya betul sekali. Jangan mau kalah ya Pak ya. Jangan mau kalah. Jadi tetap kita kembangkan diri seperti itu. Betul sekali. Itu tuh makanya dari Disnaker pun menyiapkan persiapan yang luar biasa untuk menuju karir yang gemilang ini. Nah baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Wan Darmais ya terkait informasi dari atau juga persiapan atau upaya apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk para
calon pencari kerja ini untuk atau generasi muda Kepulauan Riau ini khususnya di daerah Bintan. Nah kita akan ke Pak Sugeng, izin Pak Sugeng, saya juga mau ngobrol sama Pak Sugeng nih ya. Iya, ini selaku koordinator pengawas SMA, SMK, SLB Provinsi Kepulauan Riau ya Pak Sugeng. Nah untuk Pak Sugeng nih, bagaimana nih Pak peran pendidikan vokasi dalam menciptakan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja, terutama di wilayah Kepulauan Riau sendiri? Silakan Pak Sugeng. Ya, terima kasih Mbak. Saya ingin menjelaskan dulu tugas pengawas satuan pendidikan. Kalau melihat katanya itu pengawas kan, seperti pengendali. Tugas peran pengawas sekarang ini bergeser bukan hanya untuk memastikan mengontrol pelaksanaan proses pembelajaran di satuan pendidikan berjalan dengan baik, tapi juga mendampingi satuan pendidikan. Khusus untuk SMK, SMK ini kan didesain untuk memastikan lulusannya siap bekerja. Oleh karena itu tugas pengawas harus mulai dari awal proses pembelajaran di satuan pendidikan ini harus didesain untuk match dengan dunia kerja. Kemudian saya ingin menjelaskan dulu, di satuan pendidikan SMK itu ada dimensi yang harus atau indikator yang harus dipastikan berjalan dengan baik. Yaitu yang pertama kepekerjaan lulusan atau penyerapan lulusan di dunia kerja atau melanjutkan di perguruan tinggi atau di pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, link and match. Link and match itu pengertiannya apa yang dilakukan di satuan pendidikan dalam menyiapkan lulusan itu harus match dengan kebutuhan di industri, kebutuhan dunia usaha dan industri. Oleh karena itu salah satunya ini job fair ini akan mendekatkan sekolah dengan industri. Apa yang diinginkan oleh industri itu bisa didapatkan. Jadi jembatan ya Pak ya? Iya. Dan ini dimulai di awal pembelajaran Pak. Ketika menyusun kurikulum satuan pendidikan, sekolah akan mengundang industri untuk bersama-sama merumuskan kompetensi apa yang harus ditambahkan di satuan pendidikan untuk nanti ketika proses pembelajaran itu hasil pembelajarannya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Termasuk ada program guru tamu industri diundang oleh satuan pendidikan minimal 50 jam dalam 1 tahun pembelajaran untuk bersama mendidik peserta didik. Tapi persoalannya kalau di satuan pendidikan itu terkait dengan anggaran. Anggaran terbatas, tapi oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami mendorong dunia industri untuk dapat menugaskan, mengirimkan praktisinya atau pekerjaan skill dari industri untuk menjadi guru tamu di satuan pendidikan. Termasuk sekolah dapat mengirimkan siswanya untuk belajar di industri. Jadi konsep link dan match salah satunya diakhiri dengan job fair ini. Tapi di proses awal sudah mulai dari penyusunan kurikulum, kemudian di proses pembelajaran itu ada guru tamu, ada kelas industri, dan beberapa sekolah sudah dari awal sudah bersama industri sampai akhir. Mudah-mudahan di SMK Negeri di 1 Gunung Kijang ini proses ini terus akan dikembangkan. Di beberapa sekolah sudah lebih dari ini, tapi kali ini sekolah masih relatif baru, jadi TEFA Teaching and Factory, mungkin Mbak agak bingung juga ya, Teaching Factory itu apa? Di satuan pendidikan SMK itu ada Teaching Factory. Pembelajarannya persis dengan apa yang menjadi industri, yang mengerjakan siswa, yang memulai perencanaan pekerjaan siswa, yang mengerjakan siswa, hasil produknya, produk dan jasanya itu bisa standar industri.
dan ini didampingi oleh industri. Industri langsung ya Pak ya, didampingi. Harus, kalau TEFA itu harus yang mengerjakan siswa, yang merencanakan siswa, didampingi oleh gurunya tentu dan industri. Oke. Kalau unit produksi beda lagi. Kalau unit produksi yang mengerjakan oleh orang lain. Seperti tadi Pak Sekda mengharapkan menggait atau mengajak petani di sekitar sekolah ini untuk bersama-sama mengerjakan lahan pertanian, itu namanya unit produksi. Karena yang mengerjakan sekolah dan pihak eksternal. Tapi kalau TEFA benar-benar dikerjakan oleh siswa. Tapi standarnya industri. Dan kami memastikan itu berjalan. Oke, berarti benar-benar ya Pak ya dalam istilahnya seperti yang Pak Sugeng sampaikan tadi, dari dunia pendidikan sendiri untuk persiapan pendidikan vokasi tadi benar-benar disiapkan untuk kebutuhan industri ya Pak ya? Harus. Iya. Kalau tidak nanti hanya akan menciptakan pengangguran. Betul sekali. Nah itu yang mungkin menjadi satu hal yang sangat harus digagas lagi ya Pak ya. Dalam artian kebutuhan industri pengennya seperti ini, tapi sudah disiapkan langsung nih sama dinas pendidikan gitu ya Pak ya. Jadi sudah tahu sasarannya akan kemana. Benar sekali. Luar biasa, dan dibantu juga tentunya oleh Disnaker dengan persiapan magang tadi ya Pak ya. Harus kami kolaborasi Betul. antara dinas pendidikan melalui pengelola sekolah, dinas Disnaker ya industri. dan industri. Luar biasa, keren sekali. Ini sayang sekali nih kalau misalnya harus dilewatkan informasi seperti ini karena kita sudah ngobrol sama yang berkaitan langsung gitu. Jadi kalau misalnya untuk Bapak Ibu atau juga untuk para pencari kerja ada yang ingin ditanyakan nanti ya, kita akan membuka sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab tentunya bersama narasumber kita. Oke Pak, luar biasa sekali ya Pak Sugeng ya. Dan untuk seperti yang Bapak sampaikan tadi, tentunya untuk di beberapa sekolah juga sudah ya Pak ya. Ya, beberapa sekolah sangat berjalan dengan baik. Sangat Ya, berjalan. yang lain sedang proses ya Pak ya. tapi beberapa sekolah sudah keren. Temanya bisa, termasuk yang sudah BLUD itu sekolah-sekolah yang sudah keren banget. Oke, itu dia. Memang di dunia sekarang istilahnya kalau misalnya banyak yang bilang masih banyak pengangguran nih seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wan. Nanti kan kita belum tahu nih yang dari luar lagi datang ke sini ya Pak ya. Persaingan kita kan semakin ketat lagi tentunya bersama para pencari kerja lainnya. Oleh karena itu kita harus menyiapkan anak-anak didik kita, skillnya itu harus standar industri. Iya, luar biasa. Industri maunya apa, kita siapkan dan harus kita gandeng. Mulai dari penyusunan kurikulum, pembelajaran, praktek pembelajaran sampai nanti ketika magang juga kalau kita sebut prakterin untuk di industri yang mitra kita, mitra sekolah. Betul sekali. Kita juga tahu di Kepulauan Riau juga nggak kalah sama daerah lainnya ya Pak ya, dengan industri-industri dan juga pariwisata yang cukup pastinya luar biasa di mata kota lainnya dan dunia bahkan. Jadi untuk itu persiapan dari siswa-siswi ini memang harus cukup digencarkan ya Pak ya. Itu tugas orang dewasa untuk menyiapkan anak-anak yang pintar-pintar itu untuk bisa menghadapi masa depannya. Wah, tugas berat nih Pak Sugeng ya. Tugas orang tua memang harus begitu. Tugas harus sangat ini yang membimbing anaknya untuk menuju karir yang gemilang ini ya Pak ya. Iya, mulai dari keterampilannya, pengetahuannya sampai dengan perilakunya, karakternya. Berarti kita memang harus mencari tahu dulu dari seperti sikap dari murid ini kemana tujuannya seperti itu ya Pak ya. Iya, harus ada komunikasi. Skillnya gitu ya. Betul. Harus ada komunikasi dengan orang tua dalam membesarkan. Oke, luar biasa sekali ya. Ini bukan lagi seperti antara istilahnya guru iya, orang tua iya ya Pak ya, dan untuk membimbing anaknya menuju sukses. Ya, semua harus dilibatkan. Keren, luar biasa sekali. Baiklah, terima kasih Pak Sugeng ya. Dan ya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi siap ya Pak ya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait di dunia pendidikan ini untuk mungkin membimbing putra-putrinya menuju karir gemilang ini. Baik, terima kasih. Dan kita akan lanjut ke Bapak Kasim. Ya, iya. Ini nih yang pastinya pada penasaran sekali karena kita berbicara terkait dunia industri dan kita sudah bersama Bapak Kasim yaitu selaku HR Recruitment Supervisor PT Bintan Alumina Indonesia. Bapak Kasim, kita akan ngobrol nih terkait dunia industri ya Pak ya, yang kita ketahui PT BAI sendiri merupakan industri dengan yang besar gitu. Nah, dan untuk informasinya dan untuk boleh penjelasannya Pak Kasim yaitu memandang peran industri ya dalam memberikan kesempatan kerja bagi lulusan lokal sendiri nih
Dan program apa saja kira-kira Pak Kasim yang sudah dilakukan untuk mendukung kebekerjaan di Kabupaten Bintan ini? Selamat siang ya, Bapak-Bapak, Ibu semuanya. PT Bintan Alumina Indonesia itu kan perusahaan yang berdiri di Pulau Bintan khususnya. Jadi sebagai salah satu perusahaan yang ada di Pulau Bintan ini yang memang PT BAI ini juga selalu mendukung program-program dari pemerintah seperti dari Disnaker ya, seperti program magang yang diadakan, dan perusahaan PT BAI ini selalu mendukung. Dan juga selain itu kami juga selalu bekerja sama dengan dinas pendidikan dalam konteks ya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi bagi yang lulus dari sekolah SMK, nah itu kita selalu memberikan program sejenis kayak magang yang dari PT BAI sendiri. Karena yang pernah terjadi yang sudah dilakukan adalah seperti SMK teknik itu sudah melaksanakan magang di PT BAI. Oke, boleh tahu untuk magangnya berapa lama itu Pak Kasim? Sejauh ini kita selalu magang di waktu 3 bulan. Ya, selama 3 bulan. Jadi dari situ supaya kandidat-kandidat yang lulus dari SMK itu bisa beradaptasi dulu. Dalam arti biar mereka mengerti dulu ini lingkungan kerja di perusahaan PT BAI itu seperti apa. Terus teknik-teknik, skill, keterampilan yang dibutuhkan selama magang ini yang nantinya mereka harus lebih mendalami dan lebih mendasar itu kayaknya seperti apa sih gitu. Jadi dari situ supaya kandidat-kandidat tersebut tidak hanya sekedar membawa iming-iming. Dalam arti iming-iming itu wah ini PT Bintan Alumina Indonesia ini ada di Pulau Bintan dan perusahaannya lumayan besar, sehingga mereka selalu iming kalau saya masuk ke PT BAI ya mungkin saya bisa enjoy dengan dunia kerja yang ada di PT BAI segala macam. Nah cuma kadang-kadang kan apa yang dipikirkan dengan realitas kan kadang-kadang berbeda. Jadi dengan tujuan adanya magang ini sebenarnya tujuannya adalah supaya kandidat-kandidat peserta itu bisa lebih ngerti. Maksudnya dunia kerja di skala internasional itu seperti apa. Terus kira-kira kekurangan keterampilan yang kayaknya saya masih kurang nih. Nah dia lebih bisa menggali lah potensi diri. Terus kadang-kadang juga ada kandidat yang merasa kayaknya saya cocok di PT BAI. Ada juga yang kayaknya saya passionnya nggak di sini gitu. Nah jadi mengenal dulu ruang lingkup di PT BAI seperti apa selama 3 bulan ini ya Pak Kasim ya? Ya ibaratkan kayak apa ya, kayak pacaran dulu lah. Ya, PDKT dulu ya Pak Kasim ya, PDKT dulu. Ya, ya. sambil mengenal. Jadi perusahaan mengenal peserta kandidatnya juga mengenal perusahaan itu seperti apa. Gitu. Dan kalau misalnya sudah tahu istilahnya dan sudah mengenal perusahaan tersebut, bisa kita tahu juga oh ternyata kita lebih mendalami di dunia seperti ini ya, arahnya ke sini ya Pak Kasim ya. Ya, tujuannya ke arah situ. Dan selama ini memang berhubung karena PT BAI itu berdiri di Pulau Bintan, memang ada suatu kayak kewajiban lah ya Pak War ya, untuk kita memprioritas lah ya. Saya hanya bisa bilang memprioritas bahwa
ya karena PT Bai di Pulau Bintan ini ya juga suatu perusahaan juga punya tanggung jawab terhadap lingkungan PT Bai itu sendiri, sehingga ya kita selalu memprioritas terlebih dahulu untuk karyawan-karyawan yang berada di Pulau Bintan. Dan tapi itu tidak menutup kemungkinan juga untuk kandidat-kandidat dari luar pulau atau dari luar provinsi. Gitu. Itulah pentingnya tadi ya, kita sebagai orang lokal juga harus disiapkan juga tadi bersama Pak Sugeng dan juga Pak Wan ya, untuk persiapan menuju ke Pak Kasim ya Pak ya. Boleh menambahkan? Ya silakan Pak. Ketentuan prakerin dulu 3 bulan, tapi untuk yang sekarang prakerin itu minimal 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi Pak mungkin nanti boleh menambahkan durasi prakerin anak-anak kita itu menjadi 6 bulan. Iya. Walaupun mungkin pelaksanaan tidak persis 6 bulan, tapi di semester tertentu itu anak akan melakukan prakerin. Dan saya senang sekali kandidat yang prakerin itu selain mengenal keterampilan bekerjanya, tapi juga budaya kerja. Iya. Jadi jangan terbayang enaknya, tapi terbayang juga tidak enaknya begitu. Dan perusahaan juga mengenali kandidatnya, ini bisa direkrut atau tidak itu kalau. Iya. Jadi kesempatan siswa SMK ketika prakerin itu tampilkan diri kita sebaik-baiknya. Betul, Jadi gunakan nanti, kesempatan itu ya Pak ya. Begitu, sebagai tambahan. Iya. Terima kasih Pak Sugeng. Silakan Pak Kasim. Jadi gini Pak, mungkin yang dimaksud magang itu yang siswa yang udah lulus. Oh, saya yang udah Siswa yang udah Selama lulus. 6 bulan itu? Bukan, yang 3 bulan. Ya, 3 bulan itu. Jadi Okay. berhubung gini, karena lulusan dari SMK atau SMA itu kan rata-rata di umur sekitar 18 tahun, 19 tahun. Ya Pak ya. Jadi memang kita ini, karena gini, PT Bai ini kan bergerak di bidang pabrik. Jadi kita usahakan menghindari angka kecelakaan, karena namanya pabrik itu kan angka kecelakaan kerja kan tinggi. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu, makanya kita selalu usahakan yang di atas 18 tahun. Cuma di atas 18 tahun itu juga masih agak masih belum stabil ya, dalam arti penasarannya kan tinggi, ya kan? Rasa ingin tahunya. Ya, rasa ingin tahu, apalagi kan baru lulus sekolah ya, jadi rasa ingin tahu. Nah, cuma tanggung jawab dan kewajiban perusahaan itu juga harus menjaga bahwa kandidat yang bekerja di PT Bai itu keselamatannya itu terjaga, sehingga kita membuat suatu program magang yang diadakan dari pemerintah atau dari perusahaan sendiri, juga kita kasih waktu 3 bulan. Nah, dan dengan 3 bulan ini ya kita harus benar-benar memantau, maksudnya memantau keselamatan kerjanya dan lain-lain gitu. Jadi memang harus dijaga di situ karena umurnya masih 18-19 gitu. Oke, luar biasa sekali. Selama 3 bulan ini itu tadi yang sudah disampaikan Pak Kasim ya Bapak Ibu, itu setelah selesai sekolah ya. Yeah. Dalam 3 bulan ini pengenalan, karena safety itu paling utama ya tentunya di seluruh perusahaan ya Pak Kasim ya. Oke, baiklah. Mungkin itu tadi narasumber kita sudah menjelaskan beberapa terkait kepekerjaan. Nah, dan boleh sudah saya buka pertanyaan, sesi pertanyaan Pak Kasim. Apa ada lagi yang ingin disampaikan? Boleh, silakan. Oke, baik. Nah, ini untuk adik-adik calon pekerja ya, atau juga untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait kepekerjaan, di mana untuk topik kita yaitu tantangan dan peluang generasi muda di Kabupaten Bintan khususnya dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Nah, kita akan membuka pertanyaan, jadi kami silakan. Mungkin untuk adik-adik ya, ada yang ingin bertanya kepada Pak Kasim mungkin selaku HR Recruitment Supervisor, atau kepada Pak Wan dari Kabit iya. Dan juga mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Sugeng. Oke, baik.
Ada baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami mau bertanya, izin bertanya kepada HRD dari PT BAI, Pak Kasim. Di PT BAI kalau tidak salah itu ada yang direkrut secara permanen, ada yang menggunakan outsourcing. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah untuk pekerja yang di PT BAI itu banyak mengapa ada sistem yang outsourcing? Kenapa yang orang-orang yang lokal atau anak-anak kita yang lokal di sini tidak direkrut secara permanen? Karena kalau secara permanen juga membantu mengentas pengangguran dan memperkuat perekonomian warga-warga sekitar. Tapi kami ucapkan juga terima kasih dengan adanya PT BAI, penduduk-penduduk atau anak-anak yang di sekitar Bintan ini dapat pekerjaan yang layak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Izin Bapak, dengan Bapak siapa? Dari mana? Boleh kita kenalan dulu Pak? Saya Pak Anton dari Berakit, dan alhamdulillah warga Berakit banyak yang kerja di PT BAI. Oke, luar biasa Bapak Anton, terima kasih. Boleh mungkin Bapak Kasim silakan untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Anton terkait pekerjaan untuk anak-anak lokal ya Pak ya. Silakan, terima kasih. Terima kasih Bapak Anton. Di sini saya sebagai HR rekrutmen ya di PT BAI, saya ingin meluruskan bahwa untuk perekrutan di PT BAI sendiri itu kita tidak menggunakan outsourcing ya, jadi murni kita kerjasama dengan contoh seperti BLK, Balai Latihan Kerja, sama sekolah-sekolah langsung, dan kita awal tahun juga kita adakan job fair ya, kerjasama dengan Disnaker Bintan. Jadi untuk perekrutan di PT BAI sendiri itu kami tidak menggunakan outsourcing ya, karena yang rekrut saya sendiri gitu. Jadi saya yang terima lamarannya, dan dari permintaan departemen kami akan menseleksi gitu. Cuma kalau untuk pihak-pihak keamanan seperti security ya, nah kalau untuk security sendiri memang ada sebagian dari outsourcing ya, itu mungkin ada kebijakan atau kerjasama dengan lain. Cuma memang sekarang kebanyakan juga ada karyawan PT BAI sendiri. Jadi untuk khusus bagian di keamanan security itu sendiri, karena kita tahu untuk keamanan memang kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwajib, sehingga dalam menjaga keamanan itu kan lebih sesuai dengan prosedur. Tapi secara keseluruhan untuk perekrutan kerja karyawan di PT BAI itu kita selalu merekrut dengan sendirinya ya. Terus kedua, mengenai pengangkatan secara permanen, prosedur dalam perekrutan di PT BAI itu kita masa percobaan 3 bulan. Masa percobaan 3 bulan. Jika kandidatnya sudah lulus masa percobaan 3 bulan, maka kita akan mengangkat sebagai karyawan tetap. Nah, itu yang nilai plusnya dari PT BAI ya, karena pengangkatan karyawan tetap ya berarti kan karyawan itu udah langsung permanen. Jadi tidak sistem kontrak 1 tahun atau 6 bulan. Jadi itulah nilai plus dari perekrutannya dari PT BAI. Jadi diangkat langsung sebagai karyawan tetap. Nah, otomatis dalam proses itu ya kita pasti ada prosedur dalam perekrutan. Seperti ya kita harus melewati adanya psikotes untuk perekrutan karyawan baru. Nah, ya kandidatnya biasanya harus melewati psikotes dan melewati pemeriksaan kesehatan. Nah, setelah lolos semua, diterima, nah mereka akan menjalankan masa percobaan. Nah, setelah masa percobaan, karena ini menyangkut
pengangkatan sebagai karyawan tetap. Makanya kami setelah masa percobaan 3 bulan, kami adanya kayak assessment, ya assessment dari departemen itu, departemen terkait itu sendiri, dan juga dari assessment dari HR. Jadi penilaian kerja selama 3 bulan ini. Nah kalau dari HR ya kita juga ada sejenis kayak psikotes dan lain-lain, pengetesan. Nah jika lolos baru diangkat sebagai karyawan tetap. Itu Pak, sekian dari saya. Oke, bagaimana Pak Anton ya? Ya seperti itu. Jadi selama 3 bulan itu ada masanya dan setelah itu akan direkrut menjadi karyawan di PT Bay ya Pak Kasim ya. Nah dan tentunya harus melewati berbagai seperti tadi psikotes. Nah mungkin tadi yang dimaksud oleh Pak Anton itu seperti yang Pak Kasim sampaikan dari segi keamanan ya Pak ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anton, Pak Kasim terima kasih, dan mungkin buat adik-adik lainnya ada yang ingin bertanya ya, atau Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan ya, silakan. Ayo, mungkin mau bertanya nih terkait pelatihan atau juga terkait bagaimana cara sistem bekerja atau juga dan lainnya, boleh silakan Ibu. Iya, ada. Baik, kalau ada boleh ya. Ya Ibu, ada yang mau ditanyakan? Selagi narasumber kita baik yang di sana, mungkin adik-adik kita ya, terkait untuk kebekerjaan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita ya, silakan. Karena ini dalam kesempatan yang luar biasa tentunya kita bisa ngobrol langsung bersama narasumber yang memang akan menjelaskan secara detail dan juga secara banyak informasinya. Baik, silakan. Yang di belakang ada? Kalau ada boleh maju di sini ya. Ada yang dari belakang? Sayang banget ya. Iya. Ada? Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta ya. Oke. Ini dia ya. Baik, saya izin lagi duduk nih. Nah, itu dia tadi ya, kita sudah ngobrol juga. Mungkin pertanyaan cuma dari Pak Anton terkait warga lokal ya tentunya. Itu makanya tadi istilahnya yang disampaikan juga mengenai kesiapan dari kolaborasi ini yang sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi bisa dari persiapan untuk magang dulu atau segala macamnya, baru untuk kayak seperti menuju ke dunia industri. Nah, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan dari seluruh peserta, mungkin sekian saja talk show kita hari ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih tentunya untuk narasumber. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Ya, untuk tamu undangan semuanya, ini narasumber kita yang memang luar biasa sekali. Ada tadi Bapak Kasim, terima kasih ya untuk informasinya, dan juga Bapak Wan, ya Pak Sugeng, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Dan pastinya untuk seluruh peserta atau juga seluruh calon pencari kerja ya, dan kalau kita berbicara tantangan dan peluang generasi muda di Kabupaten Bintan khususnya ini dan provinsi Kepri pada umumnya. Jadi dapat kita simpulkan juga dengan mengikuti kegiatan Job Fair 2024 ini, tentunya juga kita bisa menggali semua informasi. Bahkan di sini kan sudah disiapkan juga nih banyak perusahaan yang hadir tentunya di bazar-bazar, bisa dikunjungi ya, untuk mengetahui informasi-informasi terkait dunia kerja pastinya. Dan juga ya tentunya mengenai lowongan pekerjaan yang baik dari posisi hingga persyaratannya, dan ini sangat-sangat luar biasa. Saya tutup kegiatan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita. Boleh tepuk tangannya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Pak Kasim, Pak Wan, terima kasih. Terima kasih Mbak.